Jadi beberapa waktu yang lalu Bang Ferry Rwandi didoxing sama salah satu pengguna akun Facebook bernama pahlawan gitar si Boci. Bahkan beliau sampai diolok-olok dan dijadikan meme. Jing, nih meme-nya lucu banget lagi dah. Bangke. Tapi di sini gue nggak bakal bahas drama ya. Tapi lebih ngebahas kenapa banyak orang sekarang benci sama beliau. Namun sebelum masuk ke pembahasan, halo semua, kenalin nama gue Engs. Di sini gue sebagai commoner ingin ngebagiin informasi yang gue dapetin dan juga opini pribadi tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Halo warga sipil sekalian. Jadi kebencian terhadap beliau ini dimulai saat beliau ngundang Big Mo di konten Devil's Advocate. Karena beliau ngundang orang yang problematik kayak menurut netizen Indo. Walaupun sebelumnya yang membenci beliau ini ada, tapi hanya segelintir orang atau kelompok lah. Tapi yang ini tuh gue lihat memang organik awalnya, sampai akhirnya berhasil. Allegedly ya, gue ngomongnya ini allegedly atau diduga, ditunggangi oleh kelompok-kelompok tertentu yang benci sama beliau. Karena yang awalnya dari masalah ngundang Big Mo sampai ke bawah kemana-mana dari permasalahan awalnya. Dan itu gue lihat serentak di Facebook, di X, di Instagram. Yang gue pikir ini bertujuan untuk pembunuhan karakter beliau dan semua yang beliau perjuangkan selama ini. Awalnya mereka nyerang Malaka Project dengan mengubah namanya menjadi Malapetaka Project. Karena Bang Ferry Rwandi merupakan founder dari Malaka Project. Habis itu mereka juga nyerang timnya Malaka. Yang paling dicecar itu Dia Anugrah ya, terkait opininya tentang Palestina yang menurut gue tolol sih. Maksud gue ya, kan gampang sebenarnya mencari kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di Palestina. Soalnya konflik ini bukan terjadi beberapa tahun yang lalu, tapi sudah terjadi beberapa dekade. Apalagi beliau ini juga berkutat di dunia literature yang menurut gue banyak literature yang membahas konflik Palestina ini. Kemudian juga media kita juga gak terpolarisasi kayak media luar yang lebih condong ke yang satunya, tanpa memperlihatkan apa yang dialami oleh rakyat Palestina. Dan menurut Ferry Rwandi ya, Dia Anugrah ini merupakan pribadi yang pintar dan juga salah satu member yang digaji tinggi di Malaka Project. Jadi kalau gue boleh berasumsi ya, beliau bisa mengutarakan opini seperti itu bukan karena tolol ya, tapi lebih ke kebencian sih menurut gue. Tapi gue nggak tahu ya dasar kebencian beliau itu karena apa. Apakah dipengaruhi lingkungan atau diberikan doktrin-doktrin ya pada saat itu. Tapi beliau sudah klarifikasi terkait hal ini. Bahkan beliau sampai ngatain si bintang biru kon. Dan ini hampir-hampir mirip ya kasusnya kayak Coki Pardede dulu yang di salah satu podcast gitu kayak ngolok-ngolok orang yang boykot Starbucks. Ya gue nggak permasalahin dia mau makan, mau minum, mau tidur kayak di Starbucks. I don't give a f***. Pilihan dia. Tapi gue cuma pengen bilang gini, gue yakin kok mereka sadar kalau boykot yang mereka lakukan itu nggak bisa berhentiin perang di sana. Tapi dalam ketidakberdayaan itu mereka masih mencoba menyuarakan apa yang benar dan gak etis menurut gue kalau lu mengolok-ngolok hal itu. Walaupun di salah satu podcast ya Bang Ferry Rwandi pernah bilang kalau Coki Pardede ini sering nyumbang lah untuk Palestina gitu. Tapi maksud gue ya itu sama aja kayak lu bilang I'm not racist because I have black friends. I mean you still can be racist and have black friends at the same time gitu maksud gue. Tapi gue I get the point lah gitu. Kalau sebenarnya Bang Coki Pardede ini peduli gitu terhadap Palestina, walaupun dengan persona publiknya yang seperti itu ya. Tapi gitulah ya. Kemudian mereka juga nge-label Bang Ferry Rwandi. Contohnya kayak gini. Yang paling gong ini sih ya. Bro ketahuan copos anjir.
Aduh. Lu baca dah nih. Udah ketahu. Anjing. Udah ketahuan. Masih aja. Ada juga yang kayak begini. Bro, ngomong soal dignity. Buat lu kali. Bercanda ya, bercanda. Bagi yang nggak tahu konteksnya, jadi beberapa waktu yang lalu Bang Ferry Irwandi adu argumen lah dengan salah satu akun bernama Esai Pendek. Nah, kalau lu lihat screenshot yang kedua ini, seolah-olah kan Bang Ferry Irwandi kabur dari adu argumennya dengan si Esai Pendek setelah tahu dia itu siapa. Tapi sebenarnya ya, kalau lu lihat full screenshotnya, sebenarnya Bang Ferry Irwandi tetap berdiri dengan argumennya dia. Tapi orang-orang cuma screenshot bagian atasnya aja, seolah-olah beliau ini kabur lah gitu. Dan ada juga yang bilang kalau Bang Ferry Irwandi ini ngedoxing Kang Zen. Tapi sebenarnya kalau lo ngikutin adu argumennya dari awal sampai akhir, sebenarnya ada jeda waktu. Dan dalam jeda waktu tersebut orang-orang nge-point out kalau Esai Pendek ini sebenarnya Kang Zen. Dan timbullah tweet yang ini dari Bang Ferry Irwandi. Gue ngelihat hal ini ya kayak cendekiawan ngobrol aja sih, maksud gue. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang itu pada kepanasan ngeliat ini anjir. Ada yang sampai bilang beliau ini nggak beradab lah, aduh men. Tapi gue bagiin screenshotan tadi bukan untuk ngumpulin hate buat orang-orang ini ya, tapi lebih kepada kalau lu lihat video ini dan buat hatersnya beliau, coba buka aja Instagram beliau dan apa aja yang sudah beliau kerjakan selama ini. Dan bagi yang suka gitu ngata-ngatain beliau jual baju embel-embel revolusi, semua profitnya ya, dari penjualan baju dan juga buku kalau nggak salah ya, itu dijadikan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa terpilih di Indonesia. Gak hanya itu, anggota-anggota Melaka lain juga dengan Bang Ferry Irwandi dibangun sekolah di Aceh, dan kalau nggak salah sudah beroperasi sekarang. Dan mereka ini orang-orang keren menurut gue ya, karena di posisi mereka yang udah nyaman dengan kehidupannya, tapi masih ada panggilan gitu untuk menolong orang yang sedang butuh. Dan itu keren banget menurut gue. Maksud gue bilang ini itu bukan karena gue gak pengen kalian kritik mereka, tapi jangan bunuh karakter mereka. Kalau buat gue sendiri, gue udah ngikutin beliau itu udah lama ya, saat beliau belum seterkenal sekarang lah. Dan gue masih ingat waktu itu gue nemuin beliau pas beliau di video lagi ceritain soal beliau lagi nyuci mobil, dan ada orang yang minta foto lah, dan di saat itu beliau merasa terkenal. Selain itu gue juga ngikutin konten beliau soal Three Kingdoms karena gue sangat suka Three Kingdoms. Dan selama gue ngikutin konten-konten beliau ya, terkhususnya nih ya soal isu-isu ekonomi yang beliau bawakan selalu di video-videonya, gue belum di level yang bisa disagree lah atau nggak setuju dengan beliau. Karena buat gue sendiri ya, buat lu nggak setuju sama orang lain, lu perlu data dan faktanya gimana. Kalau lu nggak setuju karena kebencian lu doang, itu sama aja lu memelihara kebodohan lu sendiri. Jangan sampai kebodohan lu itu ngerugiin orang lain.